Banyak orang pintar, tapi nggak banyak orang yang tahu gimana cara ngeregulasi emosi dirinya sendiri. Ini adalah hal yang mendasari aku belajar meregulasi emosi dalam diriku sendiri. Sejauh mana emotional intelligence yang aku punya, terutama aku yang lahir sebagai perempuan. Karena perempuan dianugerahi perasaan yang lebih banyak, makanya aku pikir penting banget untuk perempuan itu tuh paham betul-betul gimana sih sebenarnya emosinya mereka, gimana sih emosinya mereka itu mempengaruhi hari-harinya, bahkan keputusan dalam hidupnya. Di sini aku berbagi 4 hal yang aku pelajari selama aku mulai belajar meregulasi emosi, dan jujur aku masih belajar lagi dan observasi lagi emosi diri aku sendiri. Yang pertama adalah mengobservasi emosi diri sendiri. Yang aku sadari di sini, emosi ternyata itu enggak permanen. Dia itu cuma sementara. Kalau diistilahkan, kita sebagai manusia itu langitnya. Dan emosi yang hadir ke diri kita itu cuacanya yang silih berganti. Ketika kita udah observasi, kira-kira cuaca apa aja, emosi apa aja yang udah hadir dan berlalu lalang di langit kita, di diri kita tuh mulai tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika emosi-emosi yang berbeda-beda ini hadir. Terutama menurut aku yang paling harus dipersiapkan itu ketika emosi yang berhubungan dengan emosi negatif. Mungkin kalau emosinya positif, bahagia, senang, gembira itu nggak terlalu butuh kita handle. Tapi ketika emosinya negatif, itu bener-bener harus belajar memanage, harus belajar tahu emosi diri sendiri. Jadi pas aku mulai observasi emosiku, aku tuh mulai tahu gitu penyebabnya apa, dan aku juga mulai tahu gimana aku harus respon. Jadi aku belajar nggak reaktif lagi terhadap emosi yang datang ke diri aku. Aku observasi dulu dan cari penyebabnya kira-kira apa. Jadi aku nggak reaktif dan nggak merugikan diriku sendiri dan juga orang lain, orang-orang di sekitar aku. Aku mulai menyadari aku nggak mau berlebihan gitu, karena ada masa dimana aku terlalu ekstrim sedihnya dan terlalu ekstrim senangnya. Ternyata tuh bener-bener capek banget dan menguras energi. Makanya sekarang aku ya yang di tengah-tengah aja gitu. Jadi nggak sedih, iya aku tahu lagi sedih, tapi aku yakin ini nggak akan selamanya, ini akan berlalu. Dan kalaupun lagi senang, aku juga menikmati kesenangan itu, tapi aku nggak mau terlalu terlarut-larut juga. Jadinya cenderung mencoba berada di tengah-tengah atau lebih stabil, belajar mendeskripsikan emosi yang kamu rasakan. Jadi, aku sebagai perempuan tahu banget rasanya ketika kita dikuasai sama perasaan kita atau emosi yang lagi hadir. Itu rasanya bener-bener sangat nggak bisa ngontrol pikiran kan. Aku dalam kondisi pertarungan gitu loh, antara perasaanku yang lagi dikuasai sama emosi yang lagi hadir, sama logikaku yang bener-bener lemah gitu. Maksudnya rasanya itu sangat sulit menguasai diri yang lagi emosi. Karena aku rasa ketika lagi emosi itu kayak perpustakaan yang terbakar gitu. Jadinya satu kepala, satu hati, segala macam tuh bener-bener kebakaran dan sulit untuk diredam gitu. Tapi kita nggak boleh kan berlarut-larut dalam emosi kamu walaupun kamu dikuasai emosi. Dan aku sadar betapa pentingnya untuk mendeskripsikan emosi yang kamu rasakan ke orang di sekitar kamu atau orang yang jadi penyebab emosi kamu itu. Kenapa? Karena sering banget kita tuh sulit untuk mendeskripsikan gimana emosi yang lagi kita rasain, gimana kecewanya kita, gimana sedihnya kita, gimana marahnya kita. Itu sulit banget dideskripsikan karena kita udah dikuasai emosi gitu. Tapi sekarang aku sadari untuk bisa mendeskripsikan emosiku sendiri ke orang-orang sekitarku itu benar-benar penting. Karena kalau kita sebagai orang yang ngerasain nggak ngasih tahu kenapa kita marah, kenapa kita kecewa, orang-orang di sekitar kita nggak akan tahu kan kenapa itu terjadi.
mereka hanya akan menebak-nebak. Apalagi kalau misalkan kita cuma jawab seadanya aja, nggak bener-bener merasakan dan cari tahu kira-kira penyebabnya apa sih. Kalau misalkan kamu belajar untuk mendeskripsikan emosi kamu, orang-orang di sekitar kamu tahu, jadi mereka memvalidasi emosi kamu, mereka juga tahu alasan kenapa kamu marah, kenapa kamu kecewa. Jadinya kan kamu ketemu titik tengahnya tuh, kamu juga tervalidasi emosinya dan orang-orang sekitar kamu juga paham. Nah, hal ini yang perlu dipelajari dan aku pun lagi mulai belajar karena jujur untuk mendeskripsikan emosi yang dirasain tuh sulit banget, terutama sebagai perempuan yang dianugerahi perasaan yang lebih banyak ini. Tapi kita pasti bisa, kamu pasti bisa, perempuan semuanya pasti bisa, biar ketemu titik tengahnya dan nggak berulang-ulang, oke? Karena kalau berulang terus kayak gitu terus, di mana belajarnya? Kan kita belajar dari kesalahan ya. Yang ketiga adalah belajar menerima emosi. Ini aku alami ketika aku menanyakan satu hal dalam diriku yang itu terus-menerus aku tanyakan gitu. Kondisi di mana kenapa selalu kayak gini, kenapa selalu kayak gini. Aku tanya ke dalam diriku kenapa, dan kenapa. Sampai aku ketemu sumbernya, ketemu alasannya. Ternyata penyebab yang bikin aku nggak nyaman itu karena aku belum melepaskan emosinya. Jadi yang aku pelajari, emosi itu kan nggak kita undang ya. Dia tuh datang karena satu penyebab. Kita harus menerima emosinya dulu, terus kita rilis lagi. Karena kalau nggak kayak gitu, emosinya tuh numpuk dan kita jadi nggak lega gitu. Dan ternyata itu yang aku rasakan. Ketika aku udah sadar penyebabnya, itu aku mulai ngerasa harus diselesaikan. Aku nggak mau dong aku masih menyimpan hal-hal di masa lalu atau emosi-emosi di masa lalu itu yang belum aku selesaikan. Karena bener-bener rasanya tuh nggak nyaman banget. Walaupun secara sehari-hari ya udah gitu, jalan aja. Tapi ternyata secara batin atau dalam diriku tuh ngerasa ada yang belum serk gitu, ada yang masih ganjel. Dan aku pikir aku harus menyelesaikan hal tersebut gitu, secepatnya. Dan waktu berlalu, beberapa bulan, aku pikir aku udah tahu kondisinya, aku udah tahu kenapa hal itu terjadi, dan aku juga mulai memaafkan. Tapi ternyata setelah beberapa waktu berlalu lagi, aku masih tersulut, aku masih ngerasa gampang banget kepancing kalau satu hal itu ke arah ke sumbernya gitu. Aku nemu kalau ternyata kita itu harus benar-benar nerima emosi yang hadir. Istilahnya emosi yang dulu aku rasain tuh masih di teras dan belum aku ajak masuk dalam diriku, belum aku buka pintunya. Jadinya ya udah mereka di teras terus gitu. Walaupun kita rasanya udah kok udah selesai gitu, udah aku maafin, aku udah ngerti kenapa gitu. Tapi belum diajak masuk, belum diproses, belum diterima. Dan ternyata itu titik yang penting banget dan aku mulai buka, mulai nerima. Ternyata nerima emosi itu benar-benar penting dan itu juga butuh proses, nerima, diproses, entah jadinya nangis, sedih, galau, segala macam. Itu dirasain aja karena aku tahu itu nggak akan bertahan lama, tapi harus aku lalui dan harus aku lepaskan kembali setelah aku terima, aku proses, dan aku udah sadar kalau ya hal tersebut memang harus terjadi ke aku biar aku jadi diriku yang sekarang gitu, biar aku belajar dari hal-hal sebelumnya gitu. Setelah sadar, aku mulai ngerilis lagi, mulai ngelepas, mulai minta emosi itu untuk pergi dari diri aku gitu, untuk keluar. Dan setelah itu, ya aku bener-bener plong gitu, aku udah bener-bener buka, nerima, proses, sadar, dan ngerilis lagi. Waktu dan usahanya tiap orang itu akan berbeda-beda, tergantung gimana kondisinya dia. Tapi itulah yang aku pelajari tentang emosi, benar-benar harus diterima, diproses, kemudian dilepaskan biar kamu nggak punya banyak emosi yang numpuk dalam diri. Yang keempat adalah make your feeling become your power. Aku sadar sebagai perempuan kita semua dianugerahi perasaan yang lebih. Aku agak sedih ketika perasaan perempuan itu dibuat sebagai lelucon. Misalkan kamus memahami perempuan, kayak kalau ngomong terserah tandanya ini,
Jujur aku juga melalui masa itu, tapi makin kesini aku makin nggak relevan lagi, aku makin nggak setuju lagi dengan itu, karena itu membuat perasaan perempuan itu bukan sebagai anugerah, tapi malah didiskreditkan menurut aku. Padahal kita bisa banget pakai perasaan kita, anugerah yang lebih yaitu perasaan kita, sebagai sumber power kita. Aku teringat satu wawancara Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita. Ibunya cerita, ketika dia mau ada pertemuan bilateral sama salah satu pemimpin negaranya laki-laki, ada satu perjanjian yang harus didiskusikan, dan abis itu ibunya Bu Retno ini baca semua background yang dialami sama kepala negara ini. Baca semuanya detail, mulai dari apa yang dia suka, apa yang berkesan dalam hidupnya, apa hal-hal yang bikin dia senang gitu. Dia pelajari. Jadi nggak cuma mempelajari dokumen perjanjian yang akan didiskusikan, tapi juga background bapaknya ini sebagai kepala negara. Dan ternyata ketika dalam pertemuan, Ibu Retno ini membicarakan hal-hal yang bikin bapaknya tersentuh, teringat sama hal-hal yang dulu pernah dialami kan. Dan itu bikin pertemuannya makin cair dan malah membuat mudah perjanjiannya disepakati. Dan di situ aku ngerasa, wah, gila banget ya. Kalau Menteri Luar Negeri kita laki-laki, kayaknya nggak akan mungkin Menteri Luar Negeri kita itu mikir sampai sejauh itu gitu. Gimana dari hati ke hati itu dibicarakan gitu. Pasti kan kalau laki-laki ya logika aja gitu, perjanjiannya apa isinya, saling menguntungkan enggak, dan segala macamnya. Tapi karena Ibu Retno adalah perempuan, jadi Ibu Retno ini menggunakan hatinya dia, perasaannya dia untuk merebut simpatinya kepala negara ini, dan itu sangat menguntungkan Indonesia kan. Kalau misalkan semua perempuan menggunakan perasaannya itu sebagai power, bukan sebagai kelemahan, wah, dunia ini pasti penuh dengan kasih sayang. Makanya aku pikir perlu lebih banyak pemimpin perempuan seperti Ibu Retno di dunia ini. Biar kebijakan yang diambil, biar keputusan yang diambil itu bukan hanya berdasarkan data, fakta, tapi berdasarkan hati, nurani, dan juga perasaan. Oke, itu adalah 4 hal yang sejauh ini aku pelajari dalam belajar meregulasi emosi. Semoga bermanfaat dan kamu juga mulai belajar meregulasi emosi kamu sendiri, karena sebagai perempuan yang dianugerahi lebih banyak emosi, lebih banyak perasaan, sangat penting memahami perasaan kamu sendiri. Sampai ketemu di video yang lain. Bye-bye.